Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka negeri. 24 dokter meninggal saat tangani corona. Pak Jokowi, ayo cepat bergerak. Pandemi virus corona di Indonesia telah menginfeksi 2.273 orang dan menyebabkan 198 orang diantaranya meninggal dunia. Data per hari Minggu 5 April 2020. Dari jumlah orang yang meninggal karena virus corona tersebut, terdapat pula tenaga medis yang berjuang di banyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Setidaknya 24 dokter wafat dalam sebulan ini. Menurut IDI, dokter-dokter itu tertular virus corona dari pasien yang mereka tangani. Beberapa waktu sebelumnya, banyak yang dikeluhkan kekurangan alat pelindung diri atau APD bagi dokter, perawat dan petugas kesehatan yang berjuang di garis depan dalam menangani wabah virus corona. Hingga kemarin, kebutuhan alat pelindung diri tenaga medis belum tercukupi. Dokter gigi, profesor, perlu waktu belasan tahun bagi kita untuk mendapatkan SDM unggul seperti mereka. Selamat jalan para guru dan para senior. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah. Kami akan terus berjibaku untuk pertahankan rakyat dan negara, kata Dr. Andi. Wartawan senior mengatakan, Jokowi merupakan presiden paling jenius yang pernah kita punya. Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia tidak masuk ke dalam 10 negara yang terkena COVID-19. Ini menunjukkan mantan wali kota Solo itu sangat jenius. Dandi mengungkapkan, sekaligus mempertanyakan data penderita corona di Indonesia, tetapi bisa dikatakan Presiden Jokowi tidak masuk 10 negara terkena COVID-19. Bagaimana strategi agar tidak masuk 10 besar dengan tidak punya data? Jelasnya, beda Jokowi, beda pula di Filipina. Tak mau pakai masker, polisi Filipina tembak mati petani renta 63 tahun. Petani renta berusia 63 tahun ditembak mati oleh polisi di Filipina setelah menolak memakai masker guna mencegah penyebaran wabah virus corona COVID-19. Sebelumnya ditembak mati. Seperti dikutip dari Al Jazeera Senin, 6 April 2020, petani tua itu sempat mengancam pejabat desa serta polisi memakai sabit di pos pemeriksaan COVID-19 Kamis 2 April akhir pekan lalu. Lelaki tua itu diyakini sedang mabuk saat mengancam aparat desa maupun polisi di pos pemeriksaan virus corona Kota Nasipit, Provinsi Agusan del Norte. Tersangka itu diperingatkan oleh petugas kesehatan desa karena tidak mengenakan masker, kata laporan polisi. Tapi tersangka marah, mengucapkan kata-kata memprovokasi, dan akhirnya menyerang personel menggunakan sabit. Tersangka ditembak mati oleh seorang polisi yang berusaha menenangkannya. Insiden ini adalah kasus pertama yang dilaporkan mengenai polisi menembak warga sipil karena menolak mengikuti kebijakan lockdown untuk mengekang penyebaran coronavirus baru. Maklumat Duterte. Presiden Rodrigo Duterte sebelumnya sudah menyatakan maklumat Rabu 1 April agar polisi dan tentara menembak mati siapa saja yang membuat masalah saat lockdown. Ikuti kebijakan pemerintah, jangan membahayakan pekerja kesehatan, para dokter, karena hal itu adalah kasus kejahatan serius. Jika ada yang membuat masalah, tembak mati mereka, tegas Duterte. Untuk diketahui, Provinsi Agusan del Norte, yang merupakan pulau utama Luzon, Filipina, sudah dikarantina sejak 16 Maret. Setiap orang di sana dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk perjalanan penting ke toko kelontong atau apotek. Hal itu tak diberlakukan bagi tenaga medis. Banyak provinsi di luar Luzon juga memberlakukan pembatasan mereka sendiri dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus. Departemen Kesehatan melaporkan 76 kasus infeksi baru yang dikonfirmasi di Filipina, sehingga total perhitungannya menjadi 3.094 orang. 8 kematian
Tambahan juga dicatat, mendorong angka kematian menjadi 144, sementara 57 pasien telah pulih. Menyerang kebebasan. Amnesty International menyesalkan fakta para pemimpin kuat di seluruh dunia seperti Duterte telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk lebih jauh melumpuhkan kritik dan perbedaan pendapat. Ini adalah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Presiden Duterte fokus pada menyerang kebebasan berbicara dan berkumpul, kata Dutz Ulano, Direktur Amnesty International di Filipina. Dia meremehkan permintaan agar negara melayani secara baik dan memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan serta bantuan vital bagi semua orang tanpa diskriminasi. Pemerintah telah memulai mendistribusikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan pekerja yang terdampak corona dan yang terdampak lockdown. Namun, anggaran untuk program itu hanya 200 miliar peso atau setara 4 miliar US dollar. Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan keterlambatan pengiriman bantuan, terutama paket makanan. Pada hari Rabu, keributan terjadi di pinggiran Manila ketika sekelompok penduduk daerah kumuh berkumpul di luar rumah mereka. Setelah mendengar desas-desus bahwa sumbangan akan didistribusikan, petugas keamanan desa dan polisi mendesak warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi mereka menolak. 21 warga ditangkap dan berbagai tuntutan pidana telah diajukan terhadap mereka. Jadi, apa alasan Duterte? Tanpa pembatasan ini, corona tidak akan berakhir, kata Duterte. Jadi, jika kamu tidak mau mengikuti, maka aku akan menghabisimu untuk melindungi nyawa orang tak bersalah yang tidak ingin mati. Terus, bagaimana cara membangunkan pemerintah kita ya? Kekhawatiran kita saat ini adalah 1. Batas karantina mandiri yang entah oleh siapa diputuskan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 yang terlampaui tanpa komando dan instruksi yang jelas. Lambat laun akan dilanggar masyarakat. Masyarakat jenuh di rumah, hilang pendapatan, tidak jelas siapa yang didengarkan. Aba-aba komando hanya sayup-sayup sampai dan tidak jelas lagi siapa komandannya. Karena tiba-tiba banyak sekali yang ambil peran dan inisiatif sebagai komandan. Ada presiden yang jarang terlihat, ada menteri kesehatan yang entah di mana, ada Pak Jenderal Doni BNPB, ada Gubjen Mas Anies, ada LBP yang entah sebenarnya sih siapa beliau ini dan apa jabatannya kok rangkap-rangkap. Ada bupati juga, ada wali kota yang bikin aturan dan inisiatif khusus daerahnya, tapi diikuti oleh rakyat lain saking bingungnya. Yang Muslim rindu ke masjid, ingin segera sholat Jumat lagi di masjid. Yang Kristiani rindu ke gereja, Hindu rindu ke pura, dan semuanya menjadi rindu ke tempat peribadatan untuk mencari Tuhan, tempat berlindung. Akhirnya rakyat jenuh, bosan di rumah, seperti katup yang penuh tekanan, balon yang kebanyakan ditiup dan ditaruh di belakang pintu. Ledakannya adalah terjadi pembangkangan atas larangan keluar rumah. Masyarakat akan cuek saja pergi kemana-mana. Tuntunan perut lapar melebihi ketakutan akan bahaya COVID-19 yang tidak terlihat. Keluar rumah tanpa masker, tanpa APD memadai. Bosan cuci tangan bolak-balik setiap hari. Sungguh tak terbayangkan apa yang bakal terjadi. Kedua, arus mudik yang mungkin akan terjadi secara prematur. Berhubung sudah banyak pekerja yang dirumahkan, tidak tahu lagi mau ngapain di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Mahasiswa dan anak-anak sekolah yang merantau dan ngekos sudah bosan sekolah dan kuliah online. Habis uang saku dan menangis merengek-rengek ke orang tuanya, minta pulang. Sehingga arus mudik yang tidak teratur akan dimulai awal Ramadan, bahkan mungkin beberapa minggu sebelumnya. Arus mudik prematur, yang sebagian besar adalah ODP, dan sebagiannya adalah PDP tanpa dites, dan sebagiannya adalah OTG. Berhamburan, berloncatan dari mangkok-mangkok epicentrum DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, ke daerah-daerah rural pedesaan. Angka kasus akan melonjak cepat, menjangkau sudut-sudut tersembunyi di Indonesia. Bagaimana cara membangunkan pemerintah kita ya? Saya habis akal
dan suara saya sudah mulai serak. Ayolah pemerintah, sadarlah, bangun dong. Rakyat butuh komandan ini. Sebelum ledakan terjadi, sebelum semuanya terlambat dan Indonesia menjadi Indo totali. Mirip Itali. Ya Rob, mohon bukakanlah mata hati pemimpin negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?